Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'du. Kok agak menggema ya? Ya tak? Kok suaranya agak menggema? Menggema. Ya, mungkin bassnya ditutup. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang sangat saya hormati, pada subuh ini saya akan menjelaskan bagaimana cara memilih pintu surga. Ya. Apa Pak judulnya? Memilih pintu surga. Bagaimana cara memilih pintu surga. Nah, sebab di dalam hadis Nabi dari Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan fil jannati thamaniyatu abwab, di surga itu nanti ada 8 pintu. Nah, bapak-bapak nanti milih yang mana? Milih yang mana? Tadi pada rakaat pertama di situ dikatakan hai orang-orang yang beriman, bunuhlah orang kafir. Nah, kalau itu tidak membuka tafsir kan nanti setiap ada orang kafir kan dibunuh, Pak. Ya toh? Bunuhlah orang kafir. Nah, itu. Maka harus membuka tafsirnya, orang kafir di mana. Nah, kalau kita itu hanya berpijak pada satu ayat itu, maka kemana-mana kita bawa pisau. Setiap orang non-muslim bunuh dalilnya ini, gitu Pak. Tapi harus dikonsultasikan dengan ayat yang lain. Di dalam surat Al-Baqarah itu ada, hai orang-orang beriman, bunuhlah orang kafir yang memerangi kamu. Nah, gitu. Berarti yang harus dibunuh yang di medan perang itu. Lalu pada rakaat kedua itu tentang sifat Rasul, ya, sifat Rasul yang harus kita contoh, yaitu satu, selalu berpikir bagaimana meringankan beban orang, memikul beban orang. Itu sifat Rasulullah. Jadi kita ini disuruh untuk berpikir bagaimana kita jangan sampai merepotkan orang, justru mengambil beban orang. Beban orang itu apa harus kita ringankan. Maka Nabi tidak tanggung-tanggung bagaimana caranya seluruh orang yang senang kepada Rasulullah itu besok supaya wafatnya itu tidak sakit itu gimana, supaya tidak sakit itu gimana. Nazak itu loh, seluruh nazak sakit Pak. Nazak itu berat, nazak itu berat. Nah, itu Nabi itu berpikir apa yang harus saya lakukan, itu yang dipikir itu. Lalu ketika umat saya besok itu menyeberang di atas, ya namanya itu memang tidak Shirathul Mustaqim Pak, ya, namanya tidak tahu itu kok di sini namanya apa, ya, pokoknya jembatan gitu aja, jembatan. Tapi orang di Indonesia Shirathul Mustaqim, ya sirat memang jembatan, jalan. Nah, itu bagaimana supaya selamat. Maka Rasulullah itu ya berdoa, Allahumma salim, Allahumma salim.
Allahumma sallim. Ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Itu yang dipikir Nabi terus menerus panjang hidupnya. Jadi kita juga begitu. Yang kita pikir selalu apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain. Lalu harisun alaikum. Nabi itu ingin orang itu jadi baik, ingin jadi baik. Itu gimana caranya itu? Jangan ada satupun umat saya yang melakukan dosa. Itu dipikir Nabi. Harisun alaikum. Oh ini ada toh? Oh ya sudah. Baik Bapak Ibu sekalian, ini Ustadz sudah datang. Tolong Ustadz dibaca surah Az-Zumar ayat 73 saja dulu ya, 73 saja. Surah Az-Zumar, surah nomor 39 ayat 73. Nah, Az-Zumar ini suratnya agak panjang, tapi Rasulullah juga sering mau tidur itu membaca ini gitu ya. Mau tidur itu membaca surat yang panjang gitu. Sampai 75 ayat lah, 75 ayat gitu, dibaca. Itu Nabi itu begitu ya, tidak punya dosa itu mau tidur membaca 75 ayat. Kita ini dianjurkan untuk membaca ayat kursi sama qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu masih saja banyak yang tidak menjalankan. Betul? Disuruh baca apa? Ayat kursi, terus qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq. Wong itu loh hanya berapa ayat, tidak sampai 4 menit. Itu sampai sekarang ya masih banyak yang lupa terus katanya itu. Sampai ketiduran buka TikTok. Tapi gitu maunya mimpi ketemu Nabi, tidak ketemu tempat, tidak ketemu. Oke, dibaca kan? Tolong bapak-bapak yang pegang Quran. Mati ya? Loh, mik saja bisa mati loh, apalagi bapak. Ayo. وقيل الحمد لله
kasih Ustaz. Surah Az-Zumar yang dibaca oleh Ustaz tadi itu, imam kita menjelaskan bahwa besok manusia itu ketika dipersilakan masuk surga itu bergelombang, berkelompok gitu ya, berkelompok. Mungkin ya tipe A, tipe B gitu Pak ya, tipe C gitu. Kita tidak tahu tipe berapa. Sudahlah pokoknya tipe terbelakang yang penting masuk surga ya. Tipe berapa lah itu bergelombang. Zumar itu berkelompok. Insya Allah ibu-ibu, bapak-bapak ini masuk kelompok pertama. Insya Allah. Bukan karena ibadah kita, bukan, tapi karena kemurahan Allah. Betul? Tidak ada orang masuk surga karena perbuatannya itu, tidak ada, tidak nutut Pak. Lah kita ini bekerja beribadah hanya 100 tahun, ya Pak ya. Lalu untuk membayar hotel yang sedemikian mewah selama 1 triliun tahun. Nah, sudah gitu aja lah Pak ya, bahasanya dengan perlengkapan luxnya itu, makanannya. Kalau bapak yang dipikir bukan makanannya, wanitanya, iya toh Pak. Loh Bapak nggak apa-apa, memang Quran itu sudah tahu kalau bapak yang dipikirkan itu perempuan itu tahu. Makanya banyak surga itu yang diceritakan kan soal wanita. Wanita yang putih seperti mutiara, kemudian wanita itu tidak pernah menoleh ke kanan kiri, fokus kepada kita, itu diterangkan semuanya. Kemudian selalu perawan. Pak, halo, selalu perawan, itu dalam surat Al-Waqi'ah diterangkan perawan. Jadi gambaran perempuan itu kenapa begitu? Iya, karena di dalam psikologi itu otak laki-laki itu banyak pada masalah perempuan. Nah itu lalu di situ dibukakanlah pintu-pintunya, gitu. Wa futihat abwabuha, wa futihat abwabuha itu, dan dibukalah pintu-pintunya. Berarti banyak gitu. Lah berapa? Quran tidak menyebut gitu. Hadis yang menyebut. Rasulullah menyebut berapa tadi? 8. Loh kok 8 Pak? Katanya Allah itu seneng ganjil. Ya toh? Kok seneng ganjil? Lah kok 8? Mestinya ya berapa? 7 atau 9 ya kan, atau 301 lah. Nah, Bapak tidak usah jauh-jauh. Sholat saja itu ada yang 4 rakaat loh, ya toh? Ya toh Pak? Itu ya 4. Jangan lihat 4-nya, lihatlah sehari berapa? 17. Lo kan ganjil. Kan ganjil tuh Pak. Iya. Nah surga kok 8? Iya, kalau campur dengan neraka itu kan jadi, karena neraka itu 7. Nanti akan saya jelaskan pada edisi yang akan datang. Kalau neraka 7, berarti kalau 8 tambah 7 berapa? Lo kan ganjil, ya toh, ganjil. Artinya tempat untuk pembalasan itu berapa tadi? Iya 15 gitu. Wa futihat abwaaba, dibukalah pintu. Terus sebelum masuk itu malaikat
mengucapkan salamun alaikum tibtum. Salamun alaikum tibtum. Selamat, kamu akan menempati yang bahagia. Nah, selamat, selamat, selamat. Salamun alaikum tibtum. Ulangi saya. Salamun alaikum tibtum. Selamat, 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 kamu akan menempati tempat yang bahagia yang diwariskan oleh orang lain. Loh, kok diwariskan, Pak? Berarti surga itu warisan. Itu loh bahasanya kan ada tuh, ya. Kok warisan? Iya. Saya sendiri mikir itu, loh, kok warisan gitu. Nah, ternyata tafsirnya itu adalah bahwa sebenarnya surga itu kan disediakan untuk semua orang, ya toh? Kecuali yang tidak mau. Ya Nabi kan mengatakan gitu toh. Surga ini dibangun untuk semua orang, sudah disediakan jumlahnya untuk semua manusia. Jadi jumlah manusia yang ada itu sudah dibuatkan kapling-kapling surga semuanya. Illa man aba, kecuali yang memang tidak mau gitu. Lah yang tidak mau kan berarti kosong. Kosong toh, Pak. Nah, kemudian kita warisi. Kita warisi. Itulah pentingnya melihat tafsir itu di situ. Salamun alaikum tibtum. Sekali lagi. Alaikum tibtum. Nah, itu insyaallah itu malaikat yang akan menyambut bapak-bapak semuanya ya. Ya berjuang, ya sholat, ya tahajud, ya infak, masya Allah, menyiapkan makanan untuk pagi hari. Sederhana toh, Pak. Siapa yang memberi makan paling pagi, dia punya hak untuk mendapatkan rezeki paling awal. Iya toh, Pak. Nah, nanti kita makan pertama kalian ini toh. Iya toh, Pak ya, betul toh. Ada toh? Tidak ada. Ada toh? Ada. Nah, kita kan makan paling pagi. Berarti siapa yang memberi makan kita pagi hari itu ya dia paling layak untuk diberi Allah rezeki paling awal. Dalilnya sederhana. Wasabiqunas sabiqun. Ulangi. Ya, itu surat Al-Waqiah itu. Wasabiqunas sabiqun. Siapa yang paling awal, dia paling berhak untuk diberi makan paling awal. Kalau bapak ibu agak gondok-gondokan sama istri gitu ya, suami, pernah? Wis tuwek sering ae. Tuh lihat nanti YouTube saya itu ya, itu ada, tapi belum dipublish. STMJ itu ada judulnya. Semakin tua makin jos gitu loh. Semakin jos itu keluarganya wis tua sih gondok-gondokan ya. Wis duwe putu gede-gede murang-muringan ya. Nah, ketika gondok-gondokan itu siapa yang memulai dulu, Pak? Memulai mencairkan suasana. Panjenengan? Iya. Ya, nah berarti panjenengan itu karena yang memulai, yang paling awal untuk menyapa itu jenengan, berarti jenengan masuk surga duluan. Nggih. Memulai karena botol, nggih. Tidak apa-apa. Yang penting kan memulai komunikasi kan beku toh, beku gitu. Ya dikekno kopi ya, tapi ya gak diomong ya segala dewe ya berapa hari. Nah, yang memulai itu yang paling awal menyapa ya berarti paling awal disapa oleh malaikat. Maka ibu-ibu jangan kedahuluan, bu, jangan kedahuluan suami. Cepat saja. Ya memang perempuan gengsinya kan tinggi. Baik, Pak ya. Jadi itu salamun alaikum. Kalau dalam surat Yasin diucapkan juga salamun Yasin. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Itu salam. Nah, ketika dalam surga lain lagi ucapannya kulu washrabu. Nah, ayo makan, minum, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Itu kalau di Mekah itu selalu saya mendengarkan doa itu.
Allahumma ja'alna mimman yunada yawmal qiyamah kulu washrabu hani'am bima asraftum fil ayyamil khaliyah. Ya Allah, jadikan kami ini orang yang dipanggil dengan makanlah dan minumlah. Baik, abwab ya. Lalu ada lagi yang menceritakan bahwa apa itu surga itu banyak. Silakan Ustaz dibaca surat Shad ayat surat Shad itu surat 38. Kok apal Pak? Bukan apal, tak tulis gitu. Tak tulis. Pak, ojo mudah mengagumi orang. Orang harus tulis gitu. Lah kenapa tak tulis? Karena saya disuruh ngisi ceramah. Jadi ketika saya ceramah, yang berpahala ya Bapak toh. Karena yang menyebabkan saya membaca ini adalah Bapak. Betul loh? Ya betul loh Pak. Saya kalau nggak disuruh ceramah kan nggak baca. Karena saya Bapak suruh, saya baca. Yang dapat pahala siapa? Iyalah, nggak nyuruh. Ayo Ustaz, baca. 49 50 pendek itu. Ya, ada terjemahnya Ustaz. Kalau ada terjemahan diterjemah Ustaz. Ini adalah kehormatan bagimu dan kaummu. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa benar-benar disediakan tempat kembali yang baik, yaitu surga Adnan yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka. Ya, loh itu Pak ya. Hada dzikr. Ya, ini peringatan, ini adalah Quran. Innalil muttaqin, sungguh untuk orang-orang yang bertakwa itu dapat surga yang mufattahatan, terbuka. Terbuka dan pintu-pintunya terbuka. Nah, pintu-pintunya terbuka berarti pintunya banyak. Baik Pak ya. Jadi di dalam Quran tidak ada sebutan berapa, tapi kalau dalam hadis itu banyak, 8 ya. Nabi menyebut 8, tetapi ada lagi pintu-pintu yang lain, itu saya hitung sampai 12. Nah sekarang Bapak milih yang mana itu. Saya sampaikan nomor 1 ya. Ada hadis dari riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, dalam surga itu nanti ada 4 panggilan. Ini hadis loh ya, hadis. 4 panggilan. 1, ada panggilan dari pintu namanya pintu sholat. Pintu sholat. Pintu sholat. Ini Rajab ya. Ingat Rajab, ingat sholat loh. Ulangi saya, ingat Rajab, ingat sholat. Ayo Pak. Iya toh kan Rajab itu kan ya ulang tahunnya sholat toh. Itu Pak ya. Ingat Rajab, ingat sholat. Apa sih yang kita tambah supaya sholat kita tidak begini-begini terus? Selalu saya mulai pengajian tahun keberapa itu saya selalu menekankan, ayolah disempurnakan sholat kita ini. Sholat kita ini disempurnakan sedikit-sedikit lah, pokoknya jangan mandek gitu loh. Sedikit-sedikit disempurnakan, sedikit disempurnakan. Ya terserahlah mana yang disempurnakan.
Apa kita membaca Quran, yang kita baca itu kita dalami maknanya itu. Untuk mendalami satu surat itu tidak bisa Pak, hanya sebulan 2 bulan tidak bisa. Umpamanya Bapak merenungi surah Wadduha, itu tidak bisa direnungi hanya sebulan, tidak bisa Pak. 3 bulan itu loh kadang-kadang masih bereset Pak. Itu Wadduha direnungi, bukan dibaca saja. Kalau dibaca kan sudah lama loh Pak, ya toh Pak ya, direnungi. Dan untuk memasukkan ke hati ini lebih susah daripada memasukkan data ke komputer Pak. Untuk memasukkan ke hati sampai ke relung hati, sampai hati yang terdalam, itu perlu waktu yang lama. Saya ini berjuang untuk selalu mengatakan ketika membaca wa ana abduka, itu ya Pak, wa ana abduka, apa artinya? Aku adalah hambamu. Itu artinya I have nothing, saya tidak punya apa-apa. Kalau di dalam doa i'tidal itu ahaqqu ma qala al-abdu, hamba itu yang namanya hamba itu tidak punya apa-apa Pak. Budak itu tidak punya apa-apa loh Pak. Abdun itu slave, itu budak itu servant or slave, itu budak itu ya abd. Jadi aku ini budak, maka posisi budak ini jangan mengatur majikannya lah, iya Pak ya. Pokoknya jangan ngatur. Diberi upah ya senang, tidak diberi upah tidak boleh minta Pak. Itu aturannya budak loh. Dijendul Pak, tidak boleh gondok Pak, gitu. Betul Pak. Dimarahi tidak boleh melihat, ya sudah. Makanya doa i'tidal itu ahaqqu ma qala al-abdu. Bagi seorang hamba, zikir terbaik adalah lamani alima a'taita. Kalau engkau sudah memberi, tidak ada yang menghalangi. Kalau tidak ada kehendak memberi saya, itu tidak ada yang bisa memberi saya, tidak ada gitu. Jadi pokoknya ya sudah, pokoknya apa yang kau berikan pada saya sudah itu. Kalau tidak kau berikan ya sudah, wong itu tidak kehendakmu gitu. Wala yang fa'udzal jaddi mingkal jad. Orang sekuat apapun lunglai di depan Allah yang punya kekuatan besar. Nah saya itu memompakkan dalam diri saya sampai usia mendekati 70 ini, aku ini hambamu, aku tidak punya apa-apa. Itu saja sampai sekarang belum berhasil. 70 tahun Pak, enggak, belum. Sehingga kalau saya ini jantung, ini diberitahu jantung ini kok tekanannya begini Pak, denyutnya kok begini gitu, saya itu dek gitu. Lah wong saya tidak ikut punya kok, saya itu paham tuh Pak ya. Anak abduka. Saya beberapa hari yang lalu diingatkan dokter, ini kok tensinya tinggi bro, kok ini tekanan jantungnya kayak begini, ini gimana ini gitu. Gitu tuh diberitahu itu dek gitu. Lo kan berarti lah kan saya tidak ikut punya toh Pak, paham toh. Ngatur begitu itu loh Pak, 70 tahun Pak belum bisa. Tapi saya tahu saya harus belajar, karena ini bukan jantung saya ya, bukan jantung saya, tubuh saya bukan milik saya, roh saya ini bukan milik saya, kan itu harus dipompakan terus. Itu pun loh Pak belum. Lah Bapak kalau nggak ada usaha gitu gimana? Ya tambah nemen Pak, ya Pak ya. Jadi merubah orang lewat pengajian tok itu nggak bisa, harus ada keinginan Bapak untuk merubah gitu, ada keinginan. Nah baik, ada 8 ya. Sholat, ayo kita rubah pelan-pelan ya, melalui doanya yang kita resapi itu. Ini apa, ada doa-doa baru, masih banyak itu, ratusan doa sholat yang Bapak belum tahu, ratusan doa sholat yang Bapak Ibu ini belum tahu, kita gali ya. Satu bab sholat, pintu sholat. Nah berarti pintu itu khusus untuk orang
Yang sholat. Oke, bapak sholat toh? Bapak sholat toh? Nah, berarti pintu ini, alhamdulillah. Nomor 2 ada yang namanya pintu perjuangan. Pintu perjuangan. Bapak berjuang toh? Berjuang toh? Ngurus masjid kan berjuang, Pak. Cari dana itu kan berjuang. Dana kan berjuang. Bapak cari makan apa nggak berjuang, Pak? Bertahan tidak minta-minta kan berjuang. Berjuang, Pak. Luar biasa, kita ini berjuang. Insya Allah masuk di sini juga ya. Yang ketiga ada pintu sedekah. Pintu sedekah. Bapak sering sedekah toh? Sering toh? Tambah. Sudah mendekati usia gini ini, ayo kita tambah lagi sedekah kita. Bismillah ditambah. Carilah sekarang yang siapa yang ini mendekati tahun ajaran baru, cari siapa yang kesulitan untuk bayar uang masuk sekolah, cari. Hidup ini memang Masya Allah, untuk memperbaiki mobil itu berapa itu? Mobil itu untuk ngecek freon itu berapa bulan sekali? Mobil itu AC-nya itu loh berapa? 6 bulan ya. Terus AC rumah 3 bulan. Coba dijumlah, Pak. Untuk AC itu berarti berapa biayanya dalam sebulan, 6 bulan? Berapa, Pak? Untuk AC mobil dengan AC rumah itu berapa? AC rumahnya berapa? Murah. Ya pokoknya dibuat yang minimal aja. Ya. Mobil 350. Apa, Pak? Kalau mobil 350. 350. Kalau rumah 75. 75 sudah. Oke. Bensinnya habis berapa, Pak, selama kita hitung, Pak, yang untuk kepentingan pribadi kita itu sekian besar, bandingkan dengan apa yang kita keluarkan untuk kepentingan orang. Tadi kan saya katakan, Nabi itu yang dipikir adalah bagaimana untuk memikirkan orang. Masya Allah, itu. Ayo kita, nggak ada orang miskin karena infak ke masjidnya ditambah. Kalau biasanya itu gambar Sudirman ya diganti gambar apa? Uang kita masukkan dulu. Gambar apa, Pak? 50.000 itu gambar apa? Hah? Siapa? Bapak ngerti nggak? Saya tanya ini. Orang itu walaupun setiap hari ketemu, karena tidak fokus tidak akan tahu. Bapak baca doa itu sudah berapa ribu kali, karena nggak fokus nggak tahu. Ya toh, itu. Ya tambah lagi. Itu berarti besok akan masuk surga lewat pintu sedekah. Yang keempat, ada pintu namanya pintu jihad sudah, Pak. Perjuangan tadi loh, Pak. Ya, itu jihad itu sudah, Pak. Tak saya terjemahkan dengan pintu perjuangan supaya kena semuanya. Kalau jihad itu bayangannya ya. Pintu puasa, babus saum atau ada babur royan itu. Nah, Abu Bakar bertanya, waktu Nabi menjelaskan gitu, fahal yud'a ahadun min tilkal abwabul ya. Nabi, ada enggak orang yang dibuat rebutan pintu itu? Itu. Jadi pintu-pintu itu semuanya Abu Bakar, sini, Abu Bakar, ada enggak? Ada. Ada itu. Ada. Wa arju an takuna minhum. Dan saya doakan kamu termasuk orang yang dipanggil dari berbagai macam pintu. Nah, ini, Pak. Yang sholat tadi masuk pintu mana?
Pintu mana? Salat. Tapi karena sholatnya tidak terlalu baik Bapak ya, itu maka tidak lewat pintu itu, paham Pak ya? Pintu itu. Ini yang menonjol sedekahnya orang ini, yang menonjol ya. Maka dimasukkan pintu sedekah. Jadi kalau lihat ini Pak, Masya Allah, semua kita itu masuk surga, amin. Ya itu tidak menonjol sini. Lalu sedekah tidak banyak orang ini, umpamanya ini melarat apa ini sekarang. Tapi orang ini mewakafkan dirinya untuk masjid, untuk Islam Pak. Oh, dia orang wakaf, pokoknya urip pun oke ini wis titik gitu ya Pak. Nah sedekah ndak, sholatnya ndak nutut ya Pak ya, dimasukkan pintu mana? Pintu perjuang. Yes. Lah di sini nanti di surga kan orang tanya, raimu kok sono kene kon? Loh, kon lihat pintu ndi kono? Aku lihat pintu kene. Masa padha Pak iku. Padha. Iku sing kene ngono. Kok iso kon begini? Lah kon iku ya perjuangannya ndak, sembayangmu kayak ngono ini. Iya, saya lewat poso Ramadan, poso sunnah. Jadi saya minta lihat pintu yang lain. Masya Allah. Maka kita nggak boleh mau remehkan orang itu. Ya. Jangan. Surga itu tidak satu pintu. Halo. Surga itu tidak satu pintu. Wes, benar. Lah sekarang Pak, iki kok ono wong wedok ngajine ya gak sepira iso ya. Terus gak sepira iso, kadang-kadang ya gak sedekah, salate ya dikon salat bolak-balik. Dirine halangan. Gitu ya. Puasa ndak. Tapi orang ini, perempuan ini di Lumajang Pak, di Lumajang. Dia itu istri, punya anak banyak. Lalu suaminya ini nikah lagi, punya anak banyak lagi Pak ya. Terus istri kedua itu dicerai, anaknya yang banyak ini disuruh ngomong istri pertama. Terus nikah lagi, anaknya banyak lagi, dicerai lagi, disuruh ngomong istri pertama. Saya sampai bilang, temenan Pak Ibu, temenan Pak, itu keluarga saya gak tahu ngeluh belas. Iki dimasukkan pintu mana? Ke surga lewat pintu mana? Sabar. Ada Pak, ternyata di sini itu Babus Sobri Pak. Oh, maaf, sebentar Pak. Babu Taubah, bab ini Pak. Yang ada ini Pak, Babul Kadhiminal Ghaidha. Coba Ustaz dibuka Ali Imran 133. 134. Wal kadhiminal ghaidha Ustaz. Apa itu? Keberapa itu? Ali Imran 133 134. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin الذين
والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Nah, di sini ada namanya pintu al-kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Pintu yang untuk orang yang tidak marah dan memaafkan. Sudah tidak marah, tidak pernah meledak-ledak, dan memaafkan sebelum diminta maaf. Masya Allah. Jadi perempuan tadi ini mungkin Pak ya, lewat pintu sabar tadi itu, pintu sabar tadi. Suami, ya Allah, istrinya itu nih ngomong welek, HP disawat ngorai ini loh Pak, nang bojone ini Pak. Ada ndak gitu Pak? HP loh Pak disawat ngorai ini bojone Pak, saking jengkel karena HP ini ku isi nih foto-foto ngono Pak, foto-foto sing ngono Pak, sawat wis boros, gak mikir gak pangan repot ini, boros setengah mati. Ya Allah, welek nomor tua ya gak sopan bisa ya. Terus yang lanang ku gak popo, pokoknya kon gak selingkuh, tak sepuro kabeh. Masih kau nyawat HP aku ya gak popo, yang penting kon aja selingkuh, tak sepuro kabeh, kon wanita solihah. Nah, wong lanang kayak gini Pak, mlebu swarga lewat sabar. Jadi meneh besok kita sama-sama kaget Pak. Kok iso? Awak kok iso? Masuk gini, aku pintu kono. Lah itu disebutkan dalam satu keterangan itu jarak pintu dan pintu itu perjalanan 40 tahun. Ya, karena waktu kan tidak ada kilo-kilo Pak ya. 40 tahun, saking jauhnya. Jadi kon karo aku pintu kono lho, pintu kono no Venezuela, lah kon pintu Indonesia, aku Venezuela, lah kon ada pintu Ukraina. Waduh, seneng saya baca ini, memang sengaja saya carikan ceramah yang seneng-seneng, Masya Allah. Ada di pintu tengah itu masih banyak lah, masih banyak. Ada yang babut zikir, pintu zikir. Wah, bapak-bapak kan senang zikir. Zikir itu seperti apa Pak? Coba saya ingin tahu Pak, zikir itu seperti apa? Contohnya apa? Oke, subhanallah, apa lagi? Hah? Nah, apa lagi? Ngaji ini zikir Pak. Ngaji itu tidak hanya mulut, kita mencari ilmu itu babu zikir, karena ini adalah proses ingat Allah di sini. Nah, sudah saya duga. Ayo zikir coba buatan contoh. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu. Iya, tapi bukan itu saja, gitu ya Pak ya. Tuh. Nah, kita bersedekah karena kita ingat Allah Pak, ya itu namanya zikir juga, zikir lewat tindakan. Nah, masih banyak lagi, saya kira begitulah. Ini sudah 5/4, kita dialog sekarang. Insya Allah kita sama-sama masuk pintu surga walaupun pintunya tidak sama. Lah bagaimana kalau orang itu ini baik, ini baik, ini baik, ini baik, maka kita bisa saja dipanggil lewat beberapa pintu. Cuma yang menonjol itu mana? Itu yang di sana. Nah, supaya kita juga dipanggil lewat pintu sholat kita perbaiki dalam bulan Rajab ini. Monggo ada tanya jawab, monggo Ibu. Ya Pak, nggih, monggo Bapak. Alhamdulillah Pak ada. Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa kelak di akhirat ada amalan yang pertama dihisab,
jika tanpa di ya, amalan tanpa dihisap. amalan atau ibadah yang pertama dihisab, jika amalan itu baik maka baiklah semua amal yang yaitu sholat. Pertanyaan besar, bagaimana agar sholat kita ini menjadi benar atau menjadi sholat yang baik? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Namanya siapa Pak? Siapa? Mario. Alamatnya mana Pak? Medaeng. Oh, alhamdulillah. Ya. Apa Pak? Yang dibahaskan tentang sumber kalau hajian terjadi, ya, yang bukti katanya, ya, mengambil badan, ya. Terus yang ibu gimana? Yang mana? Masa dikasih? Gambaran bidadari seperti apa Pak? Ada soal ini sama-sama satu solida dan satu solid, apa nggak bisa bertemu nanti juga. Padahal rencananya semoga kita bisa betul disebutkan nanti. Ada bagaimana? Oke. Cukup. Yang sana tadi Bapak pertanyaannya bagus sekali. Iya, bagaimana supaya sholat kita itu baik, gitu Pak ya, gitu, supaya benar sholat kita baik. Ya, kita perbaiki sedikit-sedikit Pak ya. Yang penting setiap hari ada usaha baru, gitu Pak ya. Yang penting ada usaha. Soal sampai mati tidak baik, tidak apa-apa. Allah tahu bahwa kita sedang berusaha. Paham Pak ya? Bapak ini baca surat ayat kursi itu sudah berapa tahun, tapi apakah ayat kursi itu sudah merasuk di dalam diri kita? Kan belum. Itu loh Pak ya. Tuh rukuk kita ya itu. Ya Pak ya, gitu Pak. Jadi pelan-pelan, ayo sama-sama saya. Pelan-pelan. Itu Pak ya. Berarti untuk memperbaiki sholat butuh waktu yang lama. Oke Pak, nanti saya umumkan Pak ya, bahwa yang ikut disertakan untuk Olimpiade nanti untuk binaraga minimal adalah ininya Pak, apa? Ini loh, apa? Bicep. Iya gini nih Pak ya. Dempal lah pokoknya. Itu ada ukurannya sekian senti. Oke Pak ya. Oke. Kalau enggak sekian enggak boleh ikut. Betul Pak? Betul Pak? Halo Pak. Oke. Lah terus Bapak tanya, bagaimana Pak caranya supaya ini dempal, bentot? Ya Pak. Ayo jawabannya ya Bapak. Latihan. Ya Pak ya. Ada kemauan. Tiap hari harus latihan, betul Pak ya? Ojo mangan lontong tok ae. Ya toh? Iya Pak ya? Latihan. Terus ditanya, berapa hari Pak latihannya? Gitu toh. Jawabannya gimana Pak? Tiap hari, berapa tahun? Ini babnya tentang bab dempal, bentot. Itu sekian tahun. 5 tahun tidak cukup Pak, sungguh Pak. Apa cukup itu? Asupannya. Lalu latihan terus Pak. Lalu kerupuk kecap. Ya apa tuh Pak? Bapak ada usaha, lalu tanpa memahami ini untuk dibawa ke sholat, asupannya tidak cukup, tidak bisa Pak. Apa mana mote ngerti mote? Mek segotok karo air putih. Ya apa Pak? Ya kasih tadi meren kalau Pak mati Pak. Antara apa ini ya, makanan dan yang dikeluarkan tidak imbang ya kan gitu. Oke Bapak gitu. Nama istri Bapak siapa? Siapa?
Lili. Oke. Apa kelebihannya Bu Lili? Apa? Melayani suaminya. Sing dipikir iku tok. Ya, seneng toh? Oke. Berarti itu kan sabar. Oke, berarti istri Bapak masuk surga lewat pintu sabar. Kelebihan Bapak apa? Memaafkan. Wah, berarti bodoh loh Pak. Sekarang Pak ya, berarti jenengan sama istri sama-sama masuk surga lewat pintu itu toh? Oke. Istri Bapak diganti bidadari, dioperasi plastik. Ayo Pak, ayo seperti apa? Terang no? Iya toh? Lah, kayak sampean ini gak oleh mlebu swarga Pak. Kudu dioperasi plastik dhisik kok kayak ngene. Iya toh Pak? Harus dukur-dukure kurang. Kasur itu di surga itu didesain seperti besarnya Nabi Adam. Ya kok sampean ngene? Ya ketok cilik no kasur Pak. Iki arek tekon diciliki. Berarti Bapak dioperasi. Bapak berarti jadi bidadara toh? Ayo. Betul. Lah istri Bapak jadi ya sudah. Coba gantiin jenenge napa-napa. Iki sampean iku bojoku biyen. Iya. Lah kok malah ngene? Kok mantep ngene? Lah sama jam ngono, iku kan iku bojoku biyen iya. Kok perawan terus ngene? Ya sudah. Selesai jawabannya. Nah, ketika istri itu diterangkan begitu, kan istri nanti itu untuk suami lah. Suami itu sudah dirubah jadi surga, ya sudah. Kalau sudah di surga Pak, semuanya itu sempurna. Saya kira begitu. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina. Tambahkan iman, ibadah, akhlak untuk kami karena itu kekayaan kami yang termahal. Wa aslih lana di dunyana allati fiha ma'asyuna. Ya Allah, bimbinglah untuk perjalanan hidup ini karena ini masa yang harus kami lalui. Wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Selamatkan akhirat kami karena itu masa depan kami dan itu pasti terjadi. Waja'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair. Jadikan bertambah umur, bertambah baik ibadah kami. Jadikan tahun 2026 ini tahun dimana kami jauh lebih baik dari tahun 2025. Waja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Jangan wafatkan kami kecuali Engkau sudah mengampuni seluruh dosa-dosa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.